warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyok Production bersama saya Bang Ahwe. Oke, jadi siang ini di momen makan siang ya kan. Ini adalah momen makan siang yang seharusnya kita itu memanfaatkan waktu itu untuk kan betul-betul istirahat ya, tidak bekerja, tidak mencampur adukan pekerjaan dan waktu istirahat. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kuliner di Singkawang ya. Pasti banyak ya dong kalian yang mungkin sudah pernah ke Singkawang ya kan. Dan banyak hal dan beragam makanan dan minuman yang berada di Singkawang. Contohnya sate ini ya, kita berbicara sate dulu. Nah, sate di Jawa maupun khas yang lain ya, mau di sate Madura, mau sate Jawa, mau sate Padang ya kan, kata-kata itu tidak menggunakan mie, tetapi ketika Anda masuk ke Singkawang, dan Singkawang itu adalah dulu satu kabupaten dengan Sambas, jadi adat dan kebiasaan orang Singkawang dengan Sambas itu tidak jauh berbeda ya. Jadi tidak jauh berbeda pola makannya, terus rasa makannya ya, selera, terus cita rasa makannya itu enggak jauh berbeda. Apalagi kalau di Singkawang dicampur lagi dengan budaya Tionghoa ya kan, Cina, itu enggak juga bisa lepas dari namanya cita rasa, selera, terus apalagi makanannya. Jadi Melayu dan Cina digabung itu punya rasa makanan yang beda sekali dengan di kota-kota lainnya ya. Dan memang itu yang saya rasakan. Ada beberapa makanan yang notabene-nya makanan Cina ya. Tapi ketika ada nih salah seorang ya yang mungkin dia masuk Islam ya kan, dia pengen menghadirkan makanan Cina itu tapi dengan versi halal. Nah, jadilah di situ bukan pertukaran ya, apa namanya, penggabungan kuliner yang dimana makanan itu yang sebenarnya bisa dimakan hanya oleh orang Cina, tapi di sisi lain juga bisa dimakan oleh orang Melayu, ya kan, apa, orang Muslim. Jadi banyak sekali hal-hal yang kalau kita berbicara kuliner Singkawang itu banyak sekali yang berkaitan dengan budaya itu merubah cita rasa, selera orang-orang yang tinggal di Singkawang, ya kan. Banyak sekali lah hal-hal yang penggabungan ya, penggabungan dari apa, suku-suku tersebut. Dan salah satu kebiasaan dan yang Anda temui, yang hanya bisa Anda dapatkan di Singkawang itu sate pakai bihun ya.
sate ini yang dimana kalau di Jawa itu pakai lontong nasi, terus timun itu udah doang, selesai ya. Kasih cabai, kasih lontong sayurnya itu dikasih apa namanya, kuah ya, dibilas gitu, set udah selesai. Tapi di Singkawang itu ditambahin bihun. Jadi ini adalah sebuah makanan yang menurut saya unik. Sate di Singkawang pakai bihun itu kayak ada penambah rasa yang berbeda ya. Jadi saya itu tanya ke penjualnya ya, mungkin yang pernah nonton hanya production yang lama mungkin pernah ada saya bahas, mungkin masih ada videonya apa enggak ya, saya lupa. Jadi iya, ini enak sekali. Aduh, jadi lupa. Jadi saya tanya ke penjualnya, kok sate itu ada bihunnya. Jadi beliau bercerita itu beliau juga heran kenapa ketika datang di Singkawang. Jadi dia sebelum ke Singkawang itu dia ke Pontianak. Terus ke Singkawang, dia heran, orang bertanya, kok minta tambahan bihun, ya kan? Minta tambahan bihun. Karena dijawab sama pelanggannya, ya emang kalau yang jual orang Melayu, ya mereka itu pasti nyediain bihun. Nah, jadi kalau orang luar, misalnya orang Sunda, orang Madura, ya, yang saya nggak pernah tahu di luar sana, cuman yang saya rasakan ketika saya makan di Pontianak itu ada beberapa tempat yang memang sate itu nggak ada mie bihunnya. Yang ada itu sate, lontong, nasi, udah. Nah, iya. Jangan lupa juga kebiasaan ya, kita harus foto-foto. Apa? Di lain itu, di luar dari Singkawang dan Sambas, saya juga makan sate, tapi nggak ada yang ininya, nggak ada yang seperti ini. Jadi dia tuh dengan penambahan bihun itu jadi lebih kenyang dan lebih punya cita rasa yang berbeda. Ya kalau kita apa namanya makan sate di lain itu mungkin biasa aja ya, ya udah sate. Tapi kalau Anda ke daerah Pantura, apalagi di Singkawang, yang notabene-nya orang yang di Jawa yang khas dengan sate,
mereka buat dengan tambahan bihun, aduh itu rasanya. Jadi ini di Singkawang ya, lokasinya di dekat Brigip ya, yang mungkin nanti mau nyobain tinggal lihat di bawah deskripsi aja ataupun nanti tinggal komen ya. Ini sate ayam yang paling enak yang pernah saya makan di Singkawang. Ini termasuk murah. Ini hanya 13.000. Udah bikin kenyang. Apalagi di awal sekarang itu dulu tukang satenya itu dulu dia buka jam 6, jam 10 tutup. Cuman sekarang yang saya tahu ya, sekarang itu dia buka jam 6 atau jam 6. Terus tutup itu sore. Jadi kalian bisa itu nungguin ataupun merasakan ya sate ini mau dari pagi ataupun sore itu udah pasti ada di dekat-dekat sekitaran Brigip. Karena saya belum pernah makan sate di luar ya, yang saya rekomendasikan selama saya berjalan makan sate, karena sate adalah salah satu makan favorit saya. Sate yang rekomendasi itu sepanjang ini hanya ada 2 tempat. Satu di Singkawang, satu lagi di Sepakat 2 ya, dekat kampus Universitas Tanjung Pura. Itu ada sate khas Madura, itu lontongnya itu yang bikin nagih. Jadi kalau yang Singkawang ini masih keras. Maaf, masih keras ya. Kalau di Sepakat 2 itu lontongnya lembut. Cuman di Singkawang ada minyak. Sampai di situ. Jadi kalau di Pontianak itu lontongnya itu lembut. Kalau di Singkawang cukup keras, guys. Jadi itu perbedaan yang mendasar sate di Singkawang dan di Pontianak. Dan ini menurut saya itu punya kelebihan masing-masing sih, baik yang sate sebutkan tadi di Sepakat 2 dan ini, baik dari satenya juga dagingnya matang ya, cuman agak keras, tapi ini semua daging ya. Jadi ini semua daging, dapat 2, 6 6 tusuk daging. Saking enaknya guys. Enam tusuk
daging sate yang enak banget, dan ini kalian harus singgah. Kalau kalian ke Singkawang itu harus singgah di tempat ini. Sampai nggak bisa terlalu banyak ngomong ya. Saya habiskan dulu sate ini. Terus nanti kita lanjut ke masalah kuliner di Singkawang. Kalau kalian ke Singkawang, itu saya rekomendasikan bagi kalian yang pecinta kuliner, itu wajib sekali bagi kalian itu nginap di tengah kota. Jadi kalau kalian malam-malam lapar, ya kan? Nah, di pasar Hongkong itu punya puluhan gerobak makanan nasi padang, sate, nasi goreng, sama cemilan. Mau itu martabak, apa martabak telur, martabak manis, terus gorengan tahu apa segala, pisang, koket. Itu kalau kalian nginapnya di luar kota, di luar tengah kota, ya. Jadi kalian itu nggak bisa ngerasain gitu. Gimana sih rasanya makan di kota Singkawang gitu. Sangat beda-beda jauh Anda makan di Singkawang dengan di luar Singkawang. Singkawang malam-malam satenya ada, terus nasi padang itu muluhan gerobak itu ada, terus apalagi sate padang ada, baksonya ada, terus apa lagi, kopinya ada. Banyak banget yang kalian harus datangi di kota Singkawang. Nah, tadi saya bilang daging di sate ini masih cukup lumayan keras, dan beda halnya dengan yang di Untan. Walaupun kalau dibilangin pilih yang mana, gua ada syarat nih. Kalau saya mau makan ya, kalau saya mau makan yang lembut, terus ada rasa khas sate Madura, itu saya ke Untan, ke Sepakat 2 itu. Cuman kalau saya ditanya mau makan yang sate khasnya Pantura, iya, sate di Singkawang dekat Brigip itu. Karena di tempat lain saya nggak tahu. Karena budget juga sih. Kalau sate kambing kan itu di kisaran 3 lebih, ya kan? Mungkin mau 40. Alasan kenapa saya juga lebih senang memakan sate ayam ini, karena dia nggak ribet. Nggak ribet tuh, nggak susah dicari gitu. Kalau sate kami kan baru ada beberapa, ya kan, dan saya juga belum pernah ngerasainnya. Tapi
dibanding sate pada umumnya, ya, mau itu di hotel atau di rumah makan, ini nggak bisa ngalahin. Serius, ini enak betul. Sari kacangnya, tekstur dagingnya, walaupun ini dibuat agak keras, sebenarnya bukan keras-keras amat ya. Ini bukan keras-keras amat. Ini yang kunyahnya itu harus agak sedikit bertenaga. Nggak sampai keras-keras betul, tapi ini dalam kategori yang sedang. Kalau kalian yang masih muda, ini wajib rekomendasi kalian makan kalau kalian ke Singkawang. Kita harus menikmati pelan-pelan, kan? Wajib ini. Rugi sekali kalau kalian enggak makan sate ini. Ya. Ini jujur delicious. Mantap. Ayo ke Singkawang. Wih, itu jagonya Singkawang kan? Ayo ke Singkawang. Nggak perlu kalian mau ke luar ya. Bukan artinya melarang ya. Bukan saya bilang wisata Singkawang itu yang paling top, tapi saya bilang adalah wisata Singkawang itu punya ciri khas yang beda dari wisata-wisata lainnya. Baik seafoodnya ataupun yang lain itu berbeda jauh sekali. Ini enak sekali guys. Rekomendasi sekali. Rasanya itu bikin bertaburan kemana-mana ya. Jadi sebentar, saya ngabisin ini dulu. Oke. Kita bersih-bersihkan mulut dulu. Oke. Makan sudah, kita tepikan dahulu.
Duh, ini bertaburan kali ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum itu kita minum dulu ya. Nah, jadi sate itu adalah salah satu kuliner yang mungkin akan kalian heran di Singkawang. Kok ada sate pakai mie? Apa rasanya? Gimana rasanya? Dan kalau ditanya seperti itu, saya akan jawab, sate ini enak. Sumpah enak. Jadi ini sate kedua. Jadi sebelum kita bahas kuliner itu tadi, jadi saya itu beli sate dua. Satu untuk sarapan dan satu untuk ini. Sengaja saya mau men-share ya ke kalian bahwa Singkawang itu punya banyak sekali wisata kuliner ya. Dan ada beberapa kita akan cek ya, dan betul nggak makanan khas itu hanya ada di Singkawang. Dan yang berbicara ini adalah asli orang Singkawang, lahir di tanggal 8 Agustus 1994, dan saat ini saya lupa saya umur berapa tahun, dan hari ini adalah hari terakhirnya saya. Oke. Nah, jadi di searching ya kan, di Google ini kita ngambil di Orami ya, orami.co.id. Jadi dia itu mengutip 18 makanan khas Singkawang yang bikin ngiler dan ketagihan. Dan ini dari sekian ininya kalian harus coba ya. Yang pertama ada mie tiaw. Ya. Mie tiaw ketika Anda datang di Singkawang dibanding ke Pontianak, menurut lidah saya, ini mohon maaf sekali ya, tidak sama sekali merendahkan ataupun menjelekkan yang lain, tapi saya ketika ke Pontianak, ini kan selera orang berbeda-beda, ya kan. Mie tiaw di Singkawang dan di Pontianak itu enak di Singkawang. Itu sudah ada beberapa orang yang bilang sama saya itu mie tiaw di kota Singkawang itu lezat, enak dan bergizi. Nah, terus kemudian itu ada bakmi kering, ya kan, ataupun bakso. Nah, bakmi kering ini notabene-nya ini adalah makanan orang Tionghoa ataupun orang Cina. Ya, karena di situ ada mie, terus ada sedikit daging ya, daging yang nah itu kalau orang Cina itu pasti ada itu, terus dikasih sama udang. Jadi kalau orang Cina makanya itu kan. Kenapa saya tahu? Karena saya setiap malam itu saya ngelihat orang makan bakmi kering khas Tionghoa yang non halal ya. Karena saya jualan sayur di situ selama 4 tahun. Jadi saya tahu mereka itu mau pakai daging apa. Karena saya sering ya tanya dengan ataupun bergurau lah di pasar ya tentang mantap nih mie kan, pengen pesan juga, tapi ya isinya sapi ekor pendek
ya. Tapi sekarang di Singkawang ada loh. Nah, di bakmi kering Pak Aman, ya kan, di situ ada bakmi kering yang sudah halal ya. Ciri khasnya kalau mau makan apa namanya, makan bakmi kering ya langsung ke situ. Itu enak banget, sangat direkomendasikan. Kalau yang pengen pengen ke Singkawang dan pengen makan bakmi kering tapi yang halal, ya bakmi kering Aman. Ya, karena dia aman. Oke, selanjutnya makanan khas kuliner Singkawang selanjutnya adalah di bubur gunting, ya, yang ini adalah potongan cakwe, ya, disiram dengan kuah kental kacang hijau yang bening, ya, yang bening. Nanti kita ada waktu kita bahas nih makanan ini nih. Gue juga gua lagi. Saya juga pernah nih ngasain bubur gunting, ya kan, bubur ini cakwe dipotong-potong, dikasih kuahnya bening. Nah, cuman dulu itu karena saya seorang muslim, ya, yang jualnya bukan muslim, jadi saya wanti-wanti. Cuman sekarang saya lupa masih buka apa enggak, ya. Mudah-mudahan nanti buka kita akan bahas nih bubur gunting nih. Enak sekali, ya. Terus kalian nih yang mau ke Singkawang tapi pengen ngopi, banyak rekomendasi kafe khas Singkawang itu ada 2, ya. Kalau kalian mau ke Kopi Nikmat boleh. Ini yang lebih sering banyak, ya. Dan di sini ada jualan bubur. Jadi kalian makan pagi sambil sarapan bubur. Ya, itu ada di Kopi Nikmat, terus di Kopi Tiam Husin. Tapi menurut saya yang mana yang enak itu Nikmat. Karena dia nikmat, ya. Itu warung kopi Nikmat. Oke. Terus ada Coipan yang hanya ada di Singkawang, ya. Kalau di lain itu mungkin bilangnya nggak tahu, ya. Saya kayak dimsum itu sama juga dengan Coipan. Cuman menurut saya itu Coipan yang sesungguhnya itu bentuknya memanjang, ya, agak memanjang dan berisi. Ketika dibuka itu isinya bengkoang. Nah, ada 2 varian isi, ya. Itu biasanya dipakai ataupun yang biasa kita rasa itu ada 2. Itu Coipan yang isinya kentang, ya, sehingga sih kentang, ya, sama daging, sama bengkoang dan daging. Nah, itu bengkoang dan daging, ya. Bengkoang. Itu rasanya agak gimana, ya? Agak kenyal-kenyal gitu. Tapi ketika masuk, kalau yang bengkoang itu gak ada rasa asam tapi enak gitu. Yang berbeda lah, ya. Kayak pernah makan ini, nggak pernah makan lobak kering, ya kan, karena dia pakai lobak, ya, maksudnya pakai apa dia tadi, ya, saya bilang bengkoang, ya. Ada rasa asin seperti lobak gitu, padahal dia nggak pakai lobak gitu. Ada sedikit lah, nggak yang asin betul, tapi ada sedikit gitu. Ketika kita enak pula, ya kan. Nah, ini yang menjadi ciri khas, dan ini sudah melegenda, ya. Dan apa, ini buatan dari keluarga Cia, ya, atau marga Cia yang ada di jalan mana itu, ya, lupa saya, banyak lupanya saya, guys. Jadi kalau kalian ke Singkawang itu, kalian ke tengah kota itu ada gerbang, ya, Coipan ataupun
apa ya, tradisional gitu ya, sejarah, salah satu tempat sejarah itu Marga Cia. Karena dulu ya di Singkawang itu ada 3 ya, ada 3. Nanti kita bahas itu di sesi lain. Ada tiga apa namanya ya, kapitan kalau tidak salah ya. Ada 3 pimpinan, ada orang Arab Tambi ya disebutnya, terus ada Cina, ini apa lagi ya, Melayu apa. Jadi tiga etnis itu yang di Singkawang itu yang pertama kali gitu, maksudnya memimpin lah, yang dituakan ya, yang dituakan di Singkawang, termasuk Marga Cia ya. Jadi dulunya itu Singkawang itu kecil doang, jadi kecil, hanya setingkat kecamatan mungkin. Dan sekarang di tahun berapa itu nanti kita bahas ya guys ya. Itu Singkawang berubah menjadi sebuah kota yang dulunya adalah kecamatan 17 ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, terus ada lagi nih, es kacang. Kalau di Singkawang itu ada di sebelah kiri dekat pasar ikan ya. Jadi kalau kalian ke pasar pusat ya, maksudnya pasar tengah ya, pasar tengahnya Singkawang itu sebelum jembatan itu ada, kalau sore ada itu Cina-Cina gerobak ataupun Cina lah ya. Setiap Cina kalau jualan gerobak es sari kacang itu beda sama Melayu. Ini bukan rasisme ataupun sara ya, ini memang betul. Kalau ini kita berbicara kuliner, beda jauh ya. Jadi kalau sari kacangnya Cina itu, mereka itu enggak yang terlalu halus, jadi ada sedikit rasa serbuk gitu. Jadi ketika kita minum, sari-sarinya kacang itu terasa gitu. Jadi saya udah jejaki di Singkawang maupun di Pontianak ya, dan juga selain Cina ya, itu nggak ada yang nyamain rasanya itu kalau buatan orang Cina ya. Tapi yang halal, oke? Yang halal. Kalau nanti kita bahas di akhir ya, bagaimana cara memilih makanan halal di Singkawang, kan? Terus ada rujak teh puji, yani rujak teh puji ya. Itu adalah kayak apa ya? Mungkin dibilang salad iya. Rujak iya, karena dia ada apa namanya? Mangga, terus ada apa lagi ya, kedondong. Saya lupa, saya terakhir kali itu makannya pas saya magang dulu, itu selanjutnya saya nggak pernah lagi. Nah, jadi saya mau makannya, tapi nanti boleh kita datangkan ke studio. Rujak teh puji ya kan, khas Singkawang. Nah, kita datangkan nanti di studio ini. Itu gimana sih ngerasa apa rasanya rujak itu ya kan. Udah lama sekali nggak pernah makan rujak teh puji ya, karena dulu mikirnya udah ini, tapi setelah saya cek dari teman ya, itu yang bisa dipertanggungjawabkan, bilang rujak teh puji aman ya, tekan yang muslim, bahkan banyak kan juga yang muslim yang beli. Iya kan. Terus ini ada lagi kalau kalian ke mana, ke Singkawang pas lagi di Pekong Tengah itu, ataupun biasa orang yang nyebutnya Pekong Kara ya, itu ada sekelompok ya, ada ibu-ibu yang jualan
bubur. Nah, tapi di situ yang khas itu menggunakan emping. Nah, begitu juga rujak teh puji tadi. Itu mereka menggunakan apa namanya? Emping, ya. Emping, kalian mungkin nggak pernah makan rujak pakai emping, itu gimana rasanya. Tapi yang saya rasain emping, ya kan? Ya emping ya, betul ya namanya ya. Ya mana sih dia? Ada empingnya itu, kalau dimakan itu ada pahit, pedas, masing. Itu nanti kita bahas. Wajib kita bahas itu. Kita akan bahas tentang kuliner-kuliner Singkawang, dan makanannya harus ada di meja studio saya. Kita saat ini bahas kuliner-kuliner apa aja sih yang ada di Singkawang, ya kan? Terus kembali ke bubur, itu sensasi makan di situ memang berbeda. Kalian akan ngerasain gimana suasana jam 7 atau jam 6, setengah 7 itu. Dia biasanya mulai jam setengah 6. Ya, mulai jam setengah 6. Kalian kalau situ rekomendasi dari jam 6 lah. Jam 6 kalian akan melihat suasana indah nan berseri ya di kota Singkawang. Terus yang unik lagi di Singkawang itu ada namanya bubur tahu ya. Bubur tahu ya, mungkin di mana, di tempat lain juga ada, cuman kembali lagi di Singkawang itu memang enak. Yang bikinnya itu udah legend lah itu. Kalau saya biasa beli di mana, di pasar Beringin ya, pasar Beringin itu ada koko ya, koko bukan ya, koko dan ako itu beda ya. Koko itu kalau yang agak ganteng, agak badan kekar itu koko. Kalau yang ako itu yang udah tua gitu, ako ya. Kalau yang saya pelajari lah. Nah ini di Singkawang itu dulunya itu bubur tahu doang. Sekarang sudah banyak varian. Orang Muslim juga udah banyak dengan varian rasa yang berbagai macam, dari jahe ya kan, original. Terus ada apa lagi ya, itu lagi saya lupa. Jadi ada 2 atau 3 rasa. Tapi sejauh saya berjalan ke Pontianak itu nggak ada yang ngalahin makanan bubur tahu di Singkawang, apalagi yang di Pasar Tengah itu, Pasar Beringin ya kan. Terus di Singkawang itu ciri khasnya juga adalah mie asin ya, mie asin Singkawang. Nah, for your information, ini saya nggak tahu kalian akan jijik atau enggak ya, tapi mungkin sekarang udah berbeda ya, jadi saya kemarin lewat ke pabriknya itu udah nggak ada lagi orang yang manggul-manggul ya. Jadi for your information, dulu itu mie kering itu habis dibikin diangkat gini ke badan ya, terus dikeringkan. Nah, makanya itu agak ada rasa masinnya. Iya, cerita orang boleh, mau gimana pun cerita orang boleh, tapi saya nggak tahu juga, saya nggak mendalamin itu. Cuman ini saya sharing aja ke kalian bahwa mie asin itu dulu itu pengerjaannya masih tradisional banget ya, masih tradisional ya, dimana itu kita ngerasainnya itu kelihatannya aduh kok makan yang ginian. Kalau kita ingat-ingat lagi, aduh dulunya diangkat pakai ini makanya kering ya kan, makanya masin ya. Tapi itu enggak
nggak berpengaruh ya. Jadi terus nih ada kue keranjang ya, ini mungkin kue khasnya orang Cina kalau mau tahun baru ya, tahun barunya dia ya, tahun baru Cina itu pasti nyiapin namanya kue keranjang ya. Kue yang dibuat dari beras ketan dan gula merah ya. Nah, jadi cuman sekarang saya nggak makan itu lagi sih ya. Nggak makan kecuali yang memang betul-betul ada pembuatnya yang bisa dipercaya. Jadi kalau yang nggak jelas itu saya nggak mau makan. Oke. Jadi selain yang saya sebutkan masih banyak sih ciri khas makanan Singkawang. Khas makanan Singkawang itu yang terkenal ya, yang orang ke Singkawang pasti makan itu ya, apalagi coipan, terus apalagi apa namanya, rujak teh puji, kopi nikmat, terus bubur tahu, sari kacang, apalagi yang muda-muda itu kalau dari Pontianak ke Singkawang itu pasti makannya itu. Dan ciri khasnya Singkawang itu ngopi itu bisa sampai jam 3 subuh, jam 2 sampai jam 3 subuh itu ada standby. Di Singkawang itu kayak ibarat Singkawang itu kota yang tidak pernah mati. Wis, keren. Kota yang tidak pernah mati. Jadi di Singkawang itu kalau pasar sayurnya ya, pasar tengahnya itu jam mulai jam 7 habis sisa. Sore juga udah ada, cuman nggak seramai malam ya. Dimulai tuh kumpul anak-anak muda ya kan, penjual-penjual sayur juga di situ juga ya, kumpul di situ untuk ngopi, yang kopinya itu kebanyakan yang jualan itu orang Cina. Dan ini saya nggak tahu secara mungkin mitos atau fakta ya, secara lidah. Ini bukan merendahkan suku lain ya, ataupun saya apa-apa rasis atau rasara. Yang saya rasain selama makanan ini aman, non muslimnya aman, bisa dipertanggungjawabkan, itu masakan mereka tuh lebih enak. Mungkin karena saya sering makan di luar ya kan, terus bergaul dengan teman-teman ya kan yang lain yang notabene-nya mungkin agak dulu saya tuh makannya nggak ke kontrol, maksudnya nggak ke kontrol tuh ya, mau apa aja gua libas ataupun saya libas ya, cuman yang penting nggak tahu nih apa maksudnya libas itu selama nggak pakai daging babi ya saya makan. Tapi kalau udah berkaitan dengan hal-hal yang itu pasti nggak saya makan. Tapi kalau bebas dari itu pasti saya makan. Nah, terus bagaimana sih kita ke Singkawang? Wisata mana aja nih yang rekomendasi, yang halal, yang pas untuk orang-orang muslim, ya kan? Kalau ke Singkawang banyak, kalau diceritakan tuh banyak sekali ya. Pertama kalian masuk ke Singkawang di Tugu 1001
AI ya itu sudah menyambut Anda dengan bakmi kering aman. Ya, bakmi kering khas Tionghoa, tapi karena Pak Amannya itu mualaf, beliau bikin versi halal dengan menggunakan daging ayam dan daging sapi. Itu rekomendasi juga. Terus selanjutnya masuk kalian ke kemana? Ke Pasar Tengah. Itu ada rujak Teh Puji di Pasar Hongkongnya ya. Terus ada Coipan Cia ya. Ada Coipan Cia, Marga Cia. Terus lagi ke tengah itu ada warung kopi nikmat, ada warung kopi Akon kalau nggak salah ya, Akong ya, warung kopi Akong. Terus di sebelah kiri menuju jalur ke arah Sambas itu ada kafe juga yang punya ciri khas lain ya kan, khas kopi Kalimantan Barat, khasnya Cina ya kan. Kalau kalau yang orang lain tahu misalnya di luar Kalimantan Barat itu mungkin terkenal ya kan, cuman udah bagian besar jadi kita nggak bisa sebut ya. Terus apa lagi di Singkawang itu, selanjutnya di mana lagi, di sebelah tidak jauh dari bakmi aman itu ada seafood ya, rumah makan seafood itu sebelah kanan itu ikannya segar-segar, itu ada juga seafood. Terus di Jalan Ponorogo seafood khas Tionghoa itu ada. Terus di tepian jalur alternatifnya Singkawang Sambas di Jalan Pelangi ada juga, itu yang terkenal juga. Jadi banyak sekali kalau mau wisata ke Singkawang. Yang pastinya yang aman makanan Cina ya, kalian mau makanan Cina tapi yang halal di Magacia. Terus di itu Coipan ya, Coipan Magacia. Terus rujak Teh Puji ini udah juga ditanya dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Terus kalau ngopi ya kopi nikmat. Terus kalau mau malam ya kalian bisa di kawasan pasar tradisional Hong Kong itu ada nasi goreng, terus ada yang namanya ada yang namanya ini nasi padang ya, gorengan. Terus ada apa lagi, ngopi di depan hotel Hong Kong Inn, di depan puskesmasnya Singkawang Tengah itu juga biasanya rame ya kalau mau kulineran malam-malam. Nah, malam-malam, sore menjelang malam itu di sebelah kiri sebelum pasar ikan ya, pasar ikan Beringin itu ada sebelah kiri ada yang jualan sari kacang. Sari kacang itu enak juga. Terus yang pernah saya beli juga sari kacang itu yang rekomendasi enak itu di samping dinas perhubungan itu juga enak. Terus rujaknya nah berbicara rujak nih ya kan, berbicara rujak ataupun buah ya, manisan buah itu bumbunya yang Cina itu kenapa enak, karena dia ada ebi, menggunakan ebi enak. Nah sedangkan kebanyakan orang kita ya muslim itu cuma menggunakan garam terus cabai udah. Jadi punya perbedaan yang mendasar ya, rujaknya di situ yang enak ya. Ini bukan melebihkan atau menjatuhkan satu sama lain, tapi yang saya rasakan itu seperti itu gitu. Terus mungkin itu yang
yang menjadi apa yang saya rekomendasikan untuk kalian kalau mau ke Singkawang, ya. Tempat-tempat yang saya rekomendasikan itu bisa saya pertanggungjawabkan karena di situ sudah saya tanya ke kawan yang memang punya kompeten, punya akses ya untuk masuk ke sana. Jadi aman. Terus Bang, kalau yang lain ya yang lainnya saya tidak tahu ya. Kalau kalian mau ke Singkawang itu pastikan kalian itu apa ya, membeli yang muslim dulu kalau misalnya kalian nggak tahu nih. Nah, muslim dulu, terus apa namanya, kalau tidak tahu tanya ke yang muslim yang tahu ataupun teman-teman kalian yang mungkin pernah ke Singkawang karena banyak sekali ya yang orang lain itu nggak tahu. Aduh, sembarang masuk ngelihat vegetarian. Oke, kalau vegetarian lihat yang ada mie ataupun apa yang tidak tahu halal haramnya, ya kalian masuk itu namanya cek penyakit sendiri. Oke, kita belum dulu, kita lihat apa, kita ambil tisu dulu, muncul-muncul saya ngomong. Dan juga guys, apa namanya, pastikan kalian itu tetap mengutamakan ya muslim ya, tetap mengutamakan belanja di muslim. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngerasain yang berbeda dari hal itu ya silakan. Yang tempat-tempat tadi itu rekomendasi yang halal yang bisa saya tanggung jawabkan gitu ya, apalagi yang Ujang Teh Puji itu, terus Coipan, karena yang Coipan itu ada orang muslim yang juga kerja di situ. Terus Ujang Teh Puji itu juga udah pernah dilihat prosesnya oleh teman saya yang punya akses ya, dan bisa dipertanggungjawabkan juga di situ. Yang dua tempat ini itu biasanya itu ada Ka'bah Kuah Miring ya kan. Terus di Singkawang juga ada kue bulan ya, kue bulan itu kayak kue apa ya, pokoknya ada kue bulan juga di Singkawang itu juga kalau kalian mau ininya, cuma saya nggak rekomendasikan karena saya belum tahu gimana proses pembuatannya, apakah betul halal. Tapi yang saya dengar selama ini dia juga mempekerjakan karyawan yang juga muslim yang bisa, yang teman-teman saya yang masuk ke sana itu juga belum pernah ada yang punya akses dan ngelihat bagaimana prosesnya, apakah halal atau enggak. Saya juga belum berani ya merekomendasikan ke situ. Banyak hal wisata Singkawang yang bercampur dengan budaya-budaya yang hadir dan tinggal di Singkawang. Contoh, suku Madura punya makanan khas mereka ya kan, dan memang ada khas di Singkawang ya kan, menjadikan makan nasi goreng ataupun gado-gado yang khas Singkawang itu berbeda dengan gado-gado di Pontianak, jauh berbeda ya. Terus apalagi kalau makanan-makanan itu, cuman kalau makanan-makanan lain saya nggak tahu. Kayak bingke itu enak, Pontianak enak. Ada makanan-makanan lain yang menurut saya merasakan ke sana ke Pontianak nggak dapet feelnya itu, masih belum dapet gitu. Yang saya rasain gado-gado nya bibik-bibik Madura itu enaknya di Singkawang gitu. Terus ada ciri khasnya orang Cina ya kan, coipan, rujak,
itu yang sekarang bergabung dan punya cita rasa sendiri ketimbang yang lain kan. Nah, dan itu aja sih. Kalau kalian mau ke Singkawang, itu pastikan kalian sudah punya akses atau punya rekomendasi dari kawan-kawan yang pernah ke Singkawang. Karena kalau kalian ke Singkawang tanpa informasi tambahan itu, kalian ya kalau kalian muslim itu pasti kena ke makanan yang non halal tanpa kalian sadari, apalagi yang nggak pakai hijab ya, jangan susah untuk dibedakan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini dari saya Bang Awe. Mari ke Singkawang, nikmati wisatanya, nikmati kulinernya, enjoy di Singkawang. Apalagi ya, Singkawang ini pastikan kalian ke Singkawang, itu aja. Oke, sekian dari saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.